Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, maaf karena selama satu bulan ya saya vakum dari pembuatan video karena pertama saya habis sembuh dari COVID, terus kedua karena kesibukan saya setelah masuk banyak tugas dan sebagainya ya. Hari ini saya akan langsung masuk bab 3. Untuk bab 2 tentang bunga kalian bisa pelajari sendiri karena itu materi yang dulu SMP sudah pernah diajarkan. Jadi kalau ada waktu saya ajari yang bab 2. Sekarang kita masuk materi bab 3 langsung, yaitu tentang trigonometri. Trigonometri. Nah, apa itu trigonometri? Tri itu 3. Jadi tri itu adalah 3. 3 trigonometri, 3 perbandingan sisi. 3 perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Ya, nanti fokusnya nggak di segitiga siku-siku aja ya, cuma kebanyakan di segitiga siku-siku. Ya. Materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum ke materi ini adalah Pitagoras, materi SMP. Kesebangunan, kekongruenan, ya. Paling utama itu Pitagoras. Ya. Pertama kita akan pelajari tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini dasar. Sebelum ke situ ke sudut, hal yang lebih dasar lagi sudut. Karena nanti kalian di sini sering menemui sudut. Sudut itu yang kalian tahu satuan sudut itu adalah derajat. Sudut itu simbolnya bisa seperti ini, bisa juga theta, bisa juga x dan sebagainya. Yang sering digunakan di materi ini adalah theta atau x. Bisa saja simbol x variabel. Ya. Satuan sudut ini yang penting. Satuan sudut itu yang kalian tahu itu derajat. Padahal satuan sudut ada 2, yaitu derajat sama radian. Nah, karena ini sama-sama satuan sudut, pasti di antara 2 ini ada hubungannya. Setiap satuan kan pasti ada hubungannya, meter ke sentimeter, jam ke sekon, ya. Terus apa lagi? Kelvin, Celsius ke Kelvin, ya kan? Terus Newton ke Dyne, Joule ke apa itu? Satuannya kalor itu apa? Kalor, Joule ke kalor dan sebagainya. Nah, apa hubungan derajat sama radian? Kalian ingat satu putaran penuh lingkaran itu berapa derajat? Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Tapi kalau dalam radian itu 2pi radian. 2pi radian. 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat sama dengan 2pi radian. Kita lihat hubungan ini. Berarti kalau ini 180 derajat, berarti ini kan dibagi 2 ya. Jadi juga bagi 2, 1pi radian. 1 biasanya nggak ditulis. Seandainya ini 90 derajat, maka berapa pi radian? Kalau 90 derajat berarti dibagi 2 lagi, setengah pi radian. Ya kan? 45 derajat. Bagi 2 lagi, setengah bagi 2 lagi, seperempat pi radian. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, 60 derajat itu berapa pi radian? Nah, 135 itu berapa pi radian? Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus dari yang ini ya. Dari yang ini.
kita bisa menggunakan rumus kalau saya bagi 180 derajat semua berarti 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. 1 derajat ya, berarti theta derajat, theta itu berarti pi theta atau theta pi per 180 radian. Kalau dari derajat diubah ke radian, tinggal belakangnya tambah pi bagi 180. Paham? Example. Ini Bapak tulisnya sampai kelihatannya biar nggak kelebihan. Oh, sampai situ. Oke. Example. Misalkan aku punya carilah sudut itu, carilah dalam satuan radian atau ubah ke satuan radian. Yang pertama itu 60 derajat, yang kedua itu 120 derajat, yang ketiga itu 135 derajat, yang keempat itu 270 derajat, yang kelima itu 300 derajat. Oke. Yang A dulu, yang A nomor 1 60 derajat diubah ke radian, tinggal sudutnya kamu tambahin pi per 180. Terus disederhanakan 00 coret bagi 6, 1 sama 3 1/3 pi radian. Contoh nomor 2 120 derajat, 60 ke 120 kan kali 2, ini juga kamu kali 2 2/3 pi radian. Atau pakai cara kayak gini tadi ya, 135 berarti 135 per 135 pi per 180. Kita samakan dibagi berapa ini? Bagi 45. Bagi 45 itu 3, bagi 45 itu 4. 3/4 pi radian. Dan seterusnya. Nomor 4 270 derajat. 90 kan setengah pi. 90 ke 270 kan kali 3. Terus itu kamu kali 3, setengah kali 3 3/2 pi radian. Cara cepat. Dan sebagainya. Itu kamu cari sendiri ya. Kita mengejar waktu. Terus setelah ini tetap di materi yang sama, yaitu kalau dari radian ke derajat, dari radian diubah ke derajat, gimana? Jadinya nanti 180 dari radian ke derajat ya. 180 per theta pi derajat. Ini radian ke derajat. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya nanti saya tulis pas di soal, saya paskan di soalnya. Contoh, ubah ke satuan derajat. Misalkan yang pertama 1/6 pi radian, yang kedua 2/3 pi, 4/3 pi radian. Terus nomor 3 misalkan aja 3/5 pi radian. 4 misalkan aja 7/4 pi radian. Oke, saya jawab. Kalau pakai rumus ini berarti 1/6 pi radian itu 180 derajat ya, per sudutnya itu bukan kayak ini. Berarti
180, intinya seperti itu. Ini, oh iya, ini dikali 180 per pi, gini loh. Ini kali 180, soalnya saya hafalnya tuh cepatnya. Sudutnya dikali 180 per pi, jadi nanti 1/6 pi dikali 180 per pi. Pi coret 180 bagi 6, 30 derajat. Cara cepatnya sebenarnya seperti ini. Pi itu kan sebenarnya 3,14 atau 22/7 ya. Tapi pi di sini itu kita ganti 180. Bukan pi nilainya 180 karena namanya cara cepat ya di luar apa ya semestinya ya. Pi-nya ganti 180 langsung. Nomor 2, 4/3 pi radian. Jadi 4/3 pi-nya ganti 180 derajat. 180 bagi 3, 60 kali 4, 240. Terus 3/5 pi radian. 3/5 180. 36 kali 3 108. 7/4 pi, ayo berapa? 180 bagi 4, 45 kali 7, 315 derajat. Itu materi pertama. Oke. Jadi nanti kalian di materi tengah-tengah nanti akan sering menemui. Saya hapus tentang sudut. Saya lanjut ke trigonometri segitiga siku-siku. Wow. What is that? What is that? Yang B. Trigonometry pada segitiga siku-siku. Ini dasaran dari trigonometri. Jadi gini, aku punya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ciri khasnya apa sih? Salah satu sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Di segitiga siku-siku ini ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Yang mana itu setiap sisi itu ada namanya. Nah, kan ada 2 sudut yang bukan siku-siku. Misalkan saya anggap ini sudut theta, salah satu saya anggap sudut theta. Sisi-sisi ini tadi kan saya bilang punya nama. Nah, namanya ini menyesuaikan letak sudutnya, hati-hati. Ini ada 2 sudut yang bukan siku-siku. Harus fokus. Nama di sisi itu tergantung letak sudutnya. Kalau sudutnya yang di sini ya, maka sisi di depannya sudutnya ini dinamakan sisi depan. Saya singkat D. Sisi di bawah sudutnya saya namai sisi samping. Sa. Yang miring saya namai sisi miring atau hipotenusa. Mi, sisi miring nama lainnya hipotenusa. Tapi kalau misalkan sudutnya yang di sini ya misalkan, maka depannya itu malah yang ini. Karena depannya sudut ini kan ini. Jadi ini depan, ini samping, miringnya tetap. Jadi hati-hati dengan letak sudut. Nah, trigonometri tadi itu kan artinya 3 perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Perbandingan sisi, perbandingan 2 sisi. Di segitiga ini kan ada 3 sisi. Nanti kita ambil 2 sisi dari segitiga ini terus kita bandingkan. Perbandingan antara 2 sisi di segitiga ini nanti ada namanya masing-masing. Ya. Pertama, sin. Sudutnya ini kan theta ya. Terus ada yang kedua namanya cos theta. Terus tan theta. Apa itu sin, cos, tan? Sin itu lengkapnya itu sinus. Sinus sudut theta. Cos itu lengkapnya kosinus, disingkat cos. Tan itu tangan. Jadi sinus, kosinus, tangan. Disingkat sinus itu sin, kosinus itu cos, tangan itu tan. Sin, cos, tan. Nah, makanya materi ini biasanya disebut materi sin, cos, tan. Sin sudut theta itu rumusnya. Sin itu apa sih? Sin itu perbandingan.
perbandingan antara sisi depan sama miring. Sisi depan sama sisi miring. Makanya disingkat rumusnya demi depan miring. Cos itu perbandingan antara sisi samping yang sama miring. Samping miring. Sami. Kita singkat sami. Tan itu perbandingan antara sisi depan sama samping. Depan samping. Desa. Jadi sin cos tan, sin rumusnya demi, cos sami, tan desa. Sin cos tan demi sami desa. Ya. Terus materi pengayaan. Setiap trigonometri ini sin cos tan itu punya inverse, punya kebalikan. Sin kan demi, kalau saya balik ini de. Gimana? Miring dulu baru depan. Itu juga sin atau bukan? Bukan. Itu kebalikannya sin, namanya kosinus. Kosekan. Kosekan. Saya singkat kosek. Rumusnya nanti jadinya mide, miring depan. Jadi kosekan itu kebalikannya sinus seperti sin. Cos itu kebalikannya namanya sekan. Kalau cos kan sami, kalau sekan misa. Misa mani. That not. Sekan itu seperti cos. Terus kotan. Kebalikannya itu namanya kotangan atau kotan. Sage. Alias seperti tan. Nah, tan sendiri itu sebenarnya adalah gabungan dari sin sama cos. Tan itu adalah sin dibagi cos. Nah, ini salah satu identitas. Nanti kamu mengenal namanya identitas trigonometri. Yang totalnya itu ada 25 lebih. Identitas itu kayak rumus. Ada 25 rumus atau identitas trigonometri. Banyak. Pak bagus hafal ya, hafal. Tan itu kebalikan gabungan dari sin sama cos, sin per cos. Kotan itu berarti kebalikannya tan. Kalau tan itu sin per cos, kalau kotan itu cos per sin. Nah ini yang wajib, ini yang pengayaan, jadi nggak wajib. Tapi usahakan tahu. Ya. Contoh akan saya bahas. Example. Example. Saya punya sedikit gambarnya saya. Ini A, B, C segitiga sini sebelah B, segitiga di B. Jika AB itu sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm, katanya adalah carilah yang A itu panjang sisi AC, yang B itu sin A, yang C itu tan A, yang D itu cos C, yang E itu yang agak susah saja, kosekan C. Seperti ini. Ya. Jadilah AC sin A, tan A, cos C sama kosekan C. Nah, AB-nya itu 8 cm. BC-nya 6 cm. Nah, kan aku tadi bilang materi prasyaratnya trigonometri itu adalah Pitagoras. Untuk mencari AC kalian bisa pakai Pitagoras. Kalau kalian hafal triple Pitagoras enak. Ini 6, ini 8. 6, 8, 10. Itu triple Pitagoras. Jadi langsung hafal. 3, 4, 5. 3, 4, 5 cm. Terus apa lagi? 5, 12, 13 cm. 8, 15, 17 cm. 7, 24, 25 cm. Banyak itu Pitagoras. Ya.
kita cari AC-nya ketemu 10 cm. Tapi kalau manual pakai Pythagoras manual ya, AC sama dengan akar yang BC kuadrat ditambah yang BA kuadrat atau AB kuadrat. Karena AC sisi miring ditambah ya. Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ditambah 64 akar 100. Berapa akar 100 itu? 10 ya, sama. Kalau sudah semua sisi, jadi intinya untuk mencari sin konstan itu semua sisi di segitiga siku-sikunya harus diketahui. Kalau belum diketahui, kamu cari dulu. Oke, kita akan mencari yang B, sin habis. Nah, sudutnya itu A, hati-hati dengan sudut. Ada A, ada C. Yang pertama kita pakai yang A dulu. Sudut A kan di sini, kamu tandai. Sin, rumusnya tadi apa? Demi. Tadi di sini kan rumusnya sin kan demi. Kalau sudutnya itu yang A, depannya itu yang mana? Yang 6, yang 8 atau 10? Yang 6. Kalau sudutnya yang A, maka depannya itu yang 6. Maka depannya kamu ganti 6 per miringnya 10. Kamu bagi 2 semua, 3/5. Nggak usah kamu ubah jadi desimal, tetap pecahan aja nggak apa-apa. Yang C, tan A, rumusnya tan tadi Esa. Kalau sudutnya A, depannya yang mana? 6 Pak. Kalau sudutnya A, sampingnya yang mana? Samping itu bawahnya sudut ya, 8. Bagi 2 semua, 3/4. Yang D, cos C. Nah, sekarang sudutnya itu C, hati-hati. Jadi sekarang sudutnya itu kita fokusnya yang di C. Nah, rumusnya cos itu apa? Sami. Kalau sudutnya yang C, jadi sudutnya itu yang C, maka depannya kan yang apa? Depannya. Sampingnya yang mana? 6. Miring itu tetap, miringnya itu 10. Bagi 2, 3/5. Terus terakhir kosek. Kosek tadi kebalikannya apa? Sin. Kalau sin itu demi, kalau kosek miber. Miringnya apa? Kalau sudutnya C, miringnya tetap 10. Depannya hati-hati. Kalau sudutnya C, depannya itu yang 8. Bagi 2 semua, 5. Ini contoh soal yang gampang dari trigonometry. Sekarang yang agak susah. Saya harus sekarang segitiganya saya balik lagi biar ada apa istilahnya, segitiganya kayak gitu. Nama juga saya ganti PPR. Sekarang soalnya seperti ini. Jika ini diketahui misalkan 15 cm. Jika sin P bernilai 3/5, pertanyaannya adalah carilah yang A panjang dari QR, yang B panjang dari PQ, yang C nilai dari cos P. Kita disuruh mencari, diketahui segitiga cuma satu sisi aja yang miring 15 cm. Disuruh nyari 2 sisi yang lain, sama diketahui sin P 35. Cara ngejakannya, sin P kan sama dengan 3/5. P itu yang mana sih? Yang ini. Berarti depannya itu yang ini kan? Ini depannya. Terus kalau sebenarnya ini berarti ini sampingnya, ini nanti yang ini. Kamu namain gini dulu gak apa-apa.
sin P 3/5. Sin itu rumusnya demi 3/5. Depannya nggak diketahui. Depannya yang QN ini Pak. Oke. Minya 15 sama dengan 3/5. Kita nyari QR berarti 15-nya kita pindah ke sana. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. 3/5 kali 15. 15 bagi 5 3 kali 3 9. Oke, lanjut yang B. PQ. Tadi kan QR sudah ketemu 9 cm. 15 cm 9 cm. Kita nyari PQ. Nah, karena dua sisi sudah diketahui, itu juga siku-siku, kita bisa nyari satu sisi yang lain pakai Pitagoras. Maka PQ itu sisi miring atau bukan? Bukan kan? Kalau di Pitagoras, kalau yang dicari bukan sisi miring, dikurangi akar yang sisi miring kuadrat dikurangi yang miring kuadrat. 225 kurangi 81. Akar 144. Berapa akar 144? 12 cm. Oh, ternyata PQ-nya 12 cm. Terus yang terakhir cari cos P. Cos itu rumusnya sami. Nah, untuk sudut P, sampingnya ini kan depannya ya. Sampingnya tadi 12. Miringnya 15. Saya bagi 3 semua. Bagi 3, 4, bagi 3, 5. Jadi cos P-nya 4/5. Contoh soal terakhir. Jika cos X sama dengan 8/15, cos X sama dengan 8/15. 8/17. Pertanyaannya adalah carilah nilai dari tan X. Soalnya cuma gini aja, nggak ada gambar segitiga. Cara nyarinya gimana? Kamu buat tos segitiga siku-siku dulu. Walaupun nggak ada gambarnya, buat tos segitiga siku-siku dulu. Dinamai apa enggak Pak? Nggak usah. Karena cuma ada satu keterangan aja, X. Berarti X-nya yang mana? Terserah kamu. Yang paling enak X-nya itu sudutnya ini. Diketahui cos itu 8/17. Cos itu kan rumusnya sami. Sampingnya ini berarti 8, miringnya 17. Ini kan yang samping, kan yang bawah. Ini kan yang depan. Terus kita nggak tahu sisi depannya. Kalau di segitiga salah satu sisi nggak diketahui di Pitagoras ya, kita bisa pakai trigonometri. Maka nyari yang sisi depan itu, karena bukan sisi miring, berarti dikurangi ya. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 289 kurangi 64. Akar 225 15. Oh, ternyata ini 15 cm. Enggak senti, kata satuan. Karena di sini kata senti ya. Berarti tan X yang rumusnya desa, depannya ini 15, sampingnya 8. Jadi kalau diketahui satu trigonometri disuruh cari trigonometri yang lain, maka membuat segitiga siku-siku. Oke, sampai sini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Next, saya akan melanjutkan materi trigonometri yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.